Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada 'alaina shiyam fi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Hadirin sekalian, jamaah pengajian Ahad pagi ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Pemalang dan pimpinan cabang Muhammadiyah Pekalongan Barat Leres dan juga ibu-ibu Aisyah. Niki soft depan masih kosong kok di belakang. Monggo ibu-ibu saged maju, bapak-bapak monggo saged maju. Supadoso yang baru datang, yang baru rawuh itu bisa masuk ke dalam masjid. Monggo ibu-ibu maju mawon. Nanti mboten jelas misalnya jauh-jauhan. Baik hadirin sekalian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik. Temanya napa niki Bapak Ibu? Sampun ngertos napa dereng? Jenengan maos flyer-e napa mboten? Temanya hari ini adalah fikih zakat kontemporer. Saya tanya dulu, sama judulnya paham napa mboten? Fikih zakat kontemporer. Niki judulnya judul mahasiswa nih, kontemporer niku napa, Pak? Ibu, kontemporer niku napa? Rada ribet niki judulnya nggih. Kontemporer niku masa kini nggih. Jadi di masa kini yang namanya zakat itu sudah banyak perubahan. Maka nanti bisa kita lihat apa saja ragam-ragam zakat yang bisa kita ketahui, yang bisa kita maksimalkan, karena zakat merupakan satu di antara rukun Islam. Apal rukun Islam nomor mboten Bapak Ibu? Rukun Islam nomor mana? Syahadat, sholat, zakat, puasa. Sing bapak-bapak kok menang niki? Hafal napa mboten? Syahadat, sholat, zakat, puasa, kemudian haji. Ya, 5 rukun ini yang menjadi bangunan daripada umat Islam. Boleh nggak kita hanya melakukan satu saja? Angsal napa mboten Bapak Ibu? Kalau kita hanya bersyahadat tidak sholat disebut Islam napa mboten? Sebut Islam napa mboten? Islam napa Pak? Jenengan sing matur nggih, sanes kula nggih Islam KTP. Kalau orang hanya sholat saja tapi tidak zakat, Islam napa mboten Pak? Islam napa mboten? Islam napa?
KTP juga. Dicek mangke KTP ini sampun rubah napa dereng, masih Islam ataukah sudah berubah? Berubah daripada Islam yang lain. Realisasinya memang demikian Bapak Ibu. Banyak orang yang mengaku beragama Islam tapi tidak melaksanakan 5 rukun Islam. Saya sampaikan ini survei daripada Balitbank Kemenak Pusat, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama Pusat. Bagaimana hasil surveinya? Disampaikan di situ, wong Indonesia niku sing ngaku Islam, jenengan termasuk Islam napa mboten? Islam. Sing ngaku Islam yang melaksanakan sholat itu jumlahnya 60, saya ulangi, jumlahnya 35%. Kata napa mboten? 35%. Berarti nek misalnya wonten tiyang jumlahe 100 sing salat 35, tidak ada separuh. Jadi dari survei ini, orang yang melaksanakan sholat itu jumlahnya 35%. Semoga kita termasuk yang 35%, bukan yang 65%. Saya sholat Ustaz, sholatnya apa? Sholat maghrib. Yang lain tidak sholat, ini sama saja. Kemudian orang yang melaksanakan puasa itu jumlahnya ternyata lebih banyak. Jumlahnya itu 60%. Kalau tadi yang sholat pinten 35%. Yang melaksanakan puasa jumlahnya berapa? 60%. Lebih banyak. Makanya alhamdulillah nek wulan poso niku termasuk luar biasa. 60% orang itu melaksanakan puasa, senajan tidak melaksanakan sholat. 60% itu melaksanakan puasa. Kemudian yang haji itu jumlahnya sekitar 4%. Kalau haji wajar Bapak Ibu, satu karena biayanya mahal, yang kedua waiting listnya itulah lama. Di daerah Sulawesi ada satu kabupaten yang masa tunggunya itu 60 tahun. Nyelengan daftar hari ini misalnya mangkate 60 tahun, kemudian kira-kira si urip napa mboten 60 tahun. Jadi nek pengen mangkat anak baru jebrol ya usia berapa, tapi kalau di perbankan itu batas minimal daftar itu usia 10 tahun. Ya, jadi daftarkan usia 10 tahun, berangkatnya usia 70 tahun. Makanya ini ada reformasi di Kementerian Haji, kementerian yang baru, Kementerian Haji, itu semua kabupaten itu nanti akan disamaratakan. Semuanya akan disamaratakan. Kalau Pemalang itu hari ini sekitar 30 tahun. Saya sudah daftar tahun berapa nih? 2018, tapi berangkatnya masih sekitar 16 tahun lagi, Pak. Saya hanya berdoa semoga diparingi panjang umur bisa berangkat. Ya haji wajar karena waktunya lama, biayanya mahal. Kemudian zakat, kalau tadi sholat itu 35%, puasa itu 60%, haji itu 4%, zakat itu cuma 1%. Ini survei Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama Pusat. Makanya Indonesia ini masih dalam jebakan ekonomi. Orang miskinnya termasuk yang tinggi, Pak.
Jumlah orang miskinnya tinggi salah satunya karena zakatnya itu belum maksimal. Padahal potensi zakat ngertos napa mboten? Potensi zakat Indonesia per tahun itu 327 triliun. 327 triliun. Kalau digabung dengan zakat, infak, sedekah, wakaf per tahun, potensinya itu sampai 500 triliun. Kata napa segede? Kata. Sampun pernah mirsani uang 1 triliun? Sami. Ya, itu yang di di TV yang Pak Prabowo menyita uang korupsi itu pinten miliar nih Pak. Itu berapa miliar gini, itu sampai bertumpuk-tumpuk, sampai tingginya sampai berapa meter itu. Ya, ternyata potensi zakat kita sebetulnya tinggi dan realisasinya itu baru 13 triliun per tahun. Dari potensi 327 triliun yang diperoleh baru sekitar 13 triliun. Masih sangat jauh sekali. Kenapa demikian Bapak Ibu? Padahal Indonesia ini jumlah muslimnya termasuk yang sangat banyak. Orang Islam di Indonesia berdasarkan survei terkini jumlah populasi muslimnya itu sekitar 244 juta jiwa. 244 juta jiwa. Dan bahkan survei dari World Giving Index, indeks yang mengukur mengenai negara yang paling dermawan, ternyata Indonesia itu adalah negara urutan pertama. Dan predikat ini sudah diraih 7 tahun berturut-turut. Ya, World Giving Index, ya, lembaga dunia yang mengukur tingkat kedermawanan suatu negara, ternyata Indonesia peringkat 1 dan tidak main-main Pak, sudah selama 7 tahun. Oke. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa disebut sebagai negara yang paling dermawan tapi zakatnya kok kecil? Ini kan apa jenenge? Bahasa anak sekarang itu anomali. Ya, paradoks. Ya, kok bisa? Katanya negara yang paling dermawan, muslimnya banyak, tapi zakatnya kok rendah sekali. Satu, karena memang literasi zakat itu masih sangat minim. Kajian mengenai zakat itu masih sangat minim. Jadi di mana-mana kajian itu banyak sholat puasa, zakat minim sekali. Maka orang hanya memahami zakat itu satu, zakat nopo? Fitrah. Yang kedua zakat nopo? Mal. Mal saja, tahunya cuma harta saja sudah. Padahal hari ini ragam zakat itu banyak Bapak Ibu. Ada zakat profesi, ada zakat perdagangan, ada zakat tabungan, ada zakat deposito, ada zakat perusahaan, ada zakat profesi. Mana yang jenengan sudah paham ini? Dari banyak ini? Belum banyak. Jadi tingkat literasi kita mengenai zakat itu masih sangat rendah. Maka perlu diperbanyak Bapak Ibu kajian mengenai zakat. Saya di Kabupaten Pemalang, karena kebetulan saya diamanai sebagai ketua tabligh, itu sedang fokus menggarap 7 hal yang berkaitan dengan harta. Kalau jenengan bisa menguasai 7 hal ini, insya Allah umat Islam itu bangkit ekonominya. Ingat-ingat ya. 1. Zakat. 2. Infak. 3. Sedekah. 4. Wakaf. 5. Hibah. 6. Wasiat. 7. Waris. Apal napa mboten? 1. napa? Zakat. 2. Infak. 3. Sedekah. 4. Wakaf. 5. Hibah. 6. Wasiat. 7.
waris. 7 hal ini berkaitan dengan distribusi harta di dalam Islam. Zakat penting, wajib. Infak juga penting. Sedekah sama pentingnya. Wakaf apalagi. Kalau zakat itu lebih ke sumber daya manusianya, wakaf itu untuk pembangunan infrastrukturnya, itu melalui wakaf. Kebetulan disertasi S3 saya itu mengenai wakaf. Salah satu riset saya di Pondok Tazaka Batang itu bisa memberikan subsidi kepada santri sebesar 68% dari yang seharusnya dibayarkan. Saya tanya Bapak Ibu, suatu lembaga semakin bagus biasanya semakin mahal napa mboten? Semakin mahal napa mboten? Gedungnya tambah bagus, fasilitasnya tambah banyak, gurunya, pengajarnya orang-orang hebat, doktor, profesor misalnya, kuliahnya di luar negeri, biayanya semakin mahal napa mboten? Semakin mahal. Tapi di Tazaka itu justru semakin turun. Saya ngobrol sama mahasiswa Mesir kuliah S2, saya tanya, Mas, jenengan kuliah di Mesir S2 itu biayanya berapa? Perkiraan jenengan berapa, Pak? Puluhan atau ratusan juta, Pak? Ratusan juta, nggih? Mahal mboten? Saya tanya. Berapa untuk biaya di sana? Saya itu kuliah di Mesir tanpa beasiswa, Pak. Loh, kok jenengan kuat? Saya kira anak ini, ya kebetulan itu adalah anaknya teman, itu pakai beasiswa. Ternyata dia mandiri, Bapak Ibu. Saya heran, kok jenengan kuat kuliah di sana tanpa beasiswa? Loh, murah di sana, Pak. Kuliah di Mesir itu per tahun itu 1 juta rupiah, Pak. Per tahun. Per tahun, sanes per bulan. Jenengan gadah nari kuliah, Pak. Di sini per semester berapa, Pak? Atau per bulannya berapa, Pak? Itu di Mesir itu per tahun 1 juta rupiah. Saya tidak heran, karena memang Mesir itu kampus yang sudah sangat tua sekali, dan salah satu instrumen keuangan yang maju itu adalah wakaf. Wakafnya itu maju, makanya siswa itu disubsidi dari hasil zakat dan wakaf. Ini yang diadopsi, dikloning sama Tazaka, sama Gontor yang ada di Ponorogo. Saya mengkalkulasi santri masuk Tazaka itu harusnya 32 juta rupiah, Bapak Ibu. Tapi dengan subsidi wakaf sampai 62%, ternyata masuknya cuma 10 juta rupiah. Itu dapat diskon sampai 20 juta rupiah. Ini kalau di-cloning, diterapkan di amal usaha Muhammadiyah, sekolah-sekolah Muhammadiyah, wah topnya luar biasa, Pak. Maka saya di Malang masih konsisten ini ngaji tentang wakaf tiap minggu kita gali dari A sampai Z, bagaimana mengelola wakaf dengan baik, bagaimana bisa memproduktifkan wakaf, bagaimana wakaf itu bisa bermanfaat untuk amal usaha Muhammadiyah. Nah, 7 hal ini jenengan bisa menguasai, insya Allah ekonomi umat Islam itu akan bangkit, akan maju. Sepakat apa mboten, Pak? Nah, nanti boleh dijadwalkan mengenai 7 instrumen mengenai zakat, infak, sedekah, wakaf, kemudian apa malih tadi? Hibah, wasiat, waris. Oh, apa malih ngaji waris, Pak? Oh, rumit malih. Ya, saya di Comal itu mewajibkan jenengan mau ngaji waris, tak kasih syarat. Saya mau ngisi tentang waris, syaratnya 1, harus bawa catatan. Kalau nggak bawa pena, nggak bawa buku, saya nggak mau ngajar tentang waris. Itu alhamdulillah, Pak, orangnya sudah sepuh-sepuh itu masih semangat. Dan ternyata gampang sebetulnya kalau kita pelajari bersama. Hanya saja kadang kita itu ya agak sungkan atau tidak tahu. Jadi kalau kita paham itu sebetulnya gampang ataupun mudah. Nah, hadirin sekalian jemaah yang dirahmati Allah SWT, maka 1 di antara 7 itu yang akan kita kaji hari ini mengenai zakat. Zakat itu berbeda dari infak, berbeda dari wakaf. Kalau infak itu adalah sedekah
sunnah. Infak itu sedekah sunnah. Yang namanya infak itu adalah sarful mal fil hajatid daruriyah wa ghairiha, menyalurkan harta dalam hajat, kebutuhan yang daruriyah. Daruriyah niku napa? Kebutuhan yang asasi, kebutuhan yang primer niku namanya kebutuhan daruriyah. Contohnya apa, Pak? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kemudian pendidikan. Ada yang menambah satu lagi dengan kesehatan. Ini namanya kebutuhan daruriyah. Nah, infak itu adalah menyalurkan harta dalam hajat yang daruriyah maupun yang selainnya. Untuk pembangunan masjid, untuk menyantuni fakir, itu boleh. Dan peruntukannya itu ada prioritasnya itu di Al-Baqarah ayat 215. Kalau di dalam zakat ada namanya asnaf yang 8, kalau di infak ada namanya prioritas yang 5. Saya ulangi, kalau dalam zakat ada asnaf yang 8, At-Taubah ayat 60. Kalau dalam infak itu bukan asnaf yang 8, prioritas yang 5. Kalau asnaf 8 di luar golongan yang 8 boleh dapat zakat apa bukan? Tidak boleh. Tapi kalau infak prioritas yang 5. Siapa itu disampaikan di sini? Yang pertama adalah kedua orang tua, falil walidaini, kemudian wal aqrabin, tetangga kerabat dekat, prioritas dulu, wal yatama, anak-anak yatim, kemudian wabnis sabil, orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi ada 5, falil walidain, wal aqrabin, wal yatama, wal masakin, orang miskin, kemudian wabnis sabil. Artinya kalau 5 golongan ini ada, ini yang diprioritaskan, Pak. Kita nyumbang untuk Palestina, bagus napa mboten, Pak? Bagus. Kita nyumbang untuk Sumatera, bencana Sumatera, bagus napa mboten? Bagus. Tapi menjadi ironis kalau kita sama yang jauh itu nyumbangnya banyak, orang tua sendiri tidak pernah dikasih nafkah. Tonggone sing ngelih ora pernah dikai nafkah infak. Ini namanya kebalik. Ya, kalau nyumbang ke Sumatera 5 juta, ke Palestina 10 juta, tonggone ngelih ora mangan, ora dilirik. Berarti dia belum memahami hakikat infak. Ya, maka infak itu bukan asnaf yang 8, tapi prioritas yang 5. 1, kedua orang tua, 2, kerabat dekat, 3, anak yatim, 4, orang miskin, 5, ibnu sabil. Ini kalau ada ini yang prioritas. Tapi kalau zakat itu asnafnya 8, hanya seputar 8 saja, tidak boleh keluar daripada yang 8. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Kata innamas shadaqat, tambahan ma di situ menurut para mufassir, sesungguhnya sedekah ini maksudnya adalah zakat hanyalah. Hanyalah, berarti hanyalah itu hanya kepada 8 golongan. Hanya kepada 1 fakir, 2 miskin, 3 amil, 4 mu'allaf, kemudian 5 hamba sahaya, 6 orang yang berhutang, 7 sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, kemudian yang ke-8 adalah musafir ibnu sabil. Di luar ini boleh apa tidak, Pak? Tidak boleh. Ini harus kita pahami. Kalau di infak hanya prioritas 5, tapi kalau di zakat itu hanya 8. Ada lagi nanti kalau fidyah bagaimana, Pak? Fidyah hanya 1.
Ini lebih spesifik lagi. Fidyatun ta'amu miskin, hanya kepada satu golongan, yaitu orang miskin. Bagaimana kalau saya harus bayar fidyah, saya kasihkan ke janda, boleh apa tidak Pak? Saya mau bayar fidyah saya ke anak yatim, boleh apa tidak? Kamu menang. Ya, ke janda boleh apa tidak Pak? Tonggo saya itu, tetangga saya, suaminya baru meninggal, saya mengasih fidyah ke dia, boleh apa tidak? Pak, boleh apa tidak Pak? Bu, boleh apa tidak Bu? Boleh. Tanya dulu jandanya, janda kaya atau janda miskin. Nah, fidyatun ta'amu miskin, fidyah itu diberikan kepada miskin, orang miskin. Ya, maka termasuk janda yang kaya atau janda miskin, karena ada suaminya meninggal, justru dia ditinggali waris yang banyak, suke, nggak termasuk. Anak yatim, tanya dulu yatimnya termasuk kaya atau miskin. Loh, apa ada anak yatim kaya? Banyak Bapak Ibu. Dulu ada artis yang meninggal di jalan tol, suami istri itu meninggal, namanya siapa itu? Ya, kan yang ibu-ibu lebih paham ya. Ya, suami istri meninggal kecelakaan di jalan tol arah ke Yogyakarta, anaknya masih ada satu, tapi anaknya ditinggali harta miliaran rupiah, tidak termasuk anak yatim yang miskin. Ya, jadi kalau fidyah hanya diberikan kepada satu golongan, miskin. Kalau misalnya tadi infak prioritas 5 dulu, kalau tidak boleh di luar 5. Tapi kalau zakat hanya 8 saja. Ya, ini perbedaan-perbedaan di dalam pentasarufan daripada harta. Maka ini penting sekali Bapak Ibu supaya kita tidak salah. Kemudian apa itu zakat? Zakat itu adalah infaqu juz'in ma'lumin minal malin nami idza balagha nisaban fi musarifi mahsusatin. Sing jenenge zakat itu mengeluarkan bagian tertentu dari harta sing berkembang, yang produktif. Ya, jadi malin nami, minal malin nami ini adalah harta yang berkembang, bukan harta yang mandek. Ini menjadi garis tebal. Harta yang produktif, yang telah mencapai nisab. Nisab ini apa? Ukuran tertentu. Untuk diberikan fi musarifi mahsusatin, pada musarif atau golongan-golongan yang khusus, golongan yang tertentu. Saya ngasih pengertian supaya jenengan gampang paham. Perhatikan yang namanya zakat itu adalah harta tertentu yang dikeluarkan dengan ukuran tertentu, telah mencapai waktu tertentu, diberikan kepada orang tertentu. Apa namanya? Saya ulangi, saya ngomongnya dengan jawab tertentu. Siap ya? Ya, zakat itu adalah harta bareng-bareng dong. Zakat itu adalah harta tertentu, dikeluarkan dengan ukuran, pada waktu, dibagikan kepada orang-orang tertentu. Oke, gampang ya? Tertentu. Ya, zakat itu adalah harta tertentu. Tidak semua zakat, tidak semua harta kita itu akan dikeluarkan zakatnya. Mobil kena zakat napa mboten? Mobil kena zakat napa mboten? Ya, nanti ada kriterianya. Pak lah, saya mobilnya mobil dipakai sendiri kok Pak, enggak kena zakat. Tapi kalau mobilnya digunakan untuk rental, itu kena zakat. Rumah kena zakat napa mboten? Rumah kena zakat napa mboten? Tidak kena zakat, karena tidak produktif. Tapi kalau dikontrakkan menghasilkan uang, kena zakat. Paham ya? Malun nami, harta yang berkembang.
Maka makna zakat itu dimaknai suci, barokah, tumbuh, berkembang. Zakat itu kadang dimaknai suci, mensucikan orang yang mengeluarkan zakatnya, mensucikan harta orang yang berzakat, muzakinya, kemudian berkembang dari harta yang berkembang, dan pasti harta yang dikeluarkan zakatnya itu berkembang. Jenengan bisa catat ucapan saya, jangan terbalik. Orang kadang berpikir harta saya tidak usah saya keluarkan zakatnya, nanti malah berkurang. Kebalik Bapak Ibu. Justru orang yang punya harta telah mencapai nisab, tidak mau dikeluarkan zakatnya, Allah punya banyak cara untuk mengambil. Bisa dengan penyakit, bisa dengan kehilangan, yang justru hartanya itu semakin habis, semakin habis, semakin habis. Tapi zakat itu ketika dikeluarkan justru akan menjadikan berkah dan berkembang. Ini bisa catat kalimat saya ini, Allah yang telah menyampaikan di dalam firman-Nya. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat ini ragamnya banyak. Saya tidak akan membahas zakat fitrah karena ini sudah banyak dibahas. Yang saya bahas pertama mengenai zakat perdagangan. Nah, ini Pekalongan biasanya banyak pengusaha batik. Nah, ini kira-kira saya terkena zakat apa mboten, Pak? Ini bisa kita lihat, zakat perdagangan atau zakat tijarah. Zakat tijarah. Zakat tijarah itu adalah zakat yang dikeluarkan dari harta perdagangan atau harta aset yang diperjualbelikan yang menghasilkan keuntungan. Jadi satu, ada motif jual beli diperdagangkan. Yang kedua, ada yang namanya motif memperoleh keuntungan. Dua hal ini melekat. Satu, ada motif untuk diperjualbelikan. Dua, ada motif untuk memperoleh keuntungan. Dua hal ini melekat pada zakat perniagaan. Saya punya mobil, mobilnya kena zakat apa betul tadi? Ya, dipakai pribadi tidak. Tapi kalau saya punya mobil, tak jual dapat untung, kemudian saya beli lagi, kemudian saya jual lagi, dapat untung lagi, saya beli lagi, saya jual lagi. Bahasa kita dari apa? Caplik, caplik ngerti sama betul? Ya, bukan caplik, wadah semprong kan. Caplik orang yang jual beli mobil motor, maka dia sudah memenuhi dua motif. Satu, dia telah memenuhi motif jual beli. Yang kedua, dia telah memenuhi motif memperoleh keuntungan, maka dia terkena yang namanya zakat perdagangan. Nah, dasarnya ada di Al-Baqarah ayat 267. Ya, ini menjadi dasar daripada pemenuhan zakat perdagangan atau zakat tijarah. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Wahai orang yang beriman, nafkahkanlah. Maksudnya ini adalah dengan zakat. Di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Hasil usaha yang baik-baik tentunya satu, yang diperjualbelikan bukan sesuatu yang haram, meskipun dia memenuhi satu unsur jual beli, yang kedua memenuhi unsur mendapatkan keuntungan. Contohnya apa? Jual beli yang haram, jual beli miras, narkotika. Hasilnya banyak apa bukan? Banyak. Kena zakat apa bukan? Perdodolan miras, narkotika, esok-esok tekonan masjid, Pak, kalau Pak bayar zakat, kira-kira jenengan sebagai amilnya terima apa bukan? Iki orang diterima kok jumlahnya ke? Ya, kalau diterima kok tahu dia itu penjual miras, halal apa haram nih? Haram. Ya, tidak bisa yang namanya zakat itu dari sumber yang haram. Makanya harta itu ada dua jenis.
Ada haram karena zatnya, haram karena memperolehnya. Satu disebut dengan haram li dzatihi, yang kedua haram li ghairihi. Haram li dzatihi itu haram sudah karena zatnya itu haram. Babi, miras, narkotik itu zatnya memang haram. Yang kedua haram li ghairihi, haram karena selain daripada zatnya, meskipun halal tapi bisa menjadi haram. Ya, saya punya mobil itu sebetulnya bagian daripada hal yang boleh kita pakai, tapi saya mengambilnya dari mencuri, menjadi barang yang halal apa haram itu? Haram. Itu namanya haram li ghairihi. Ya, haram yang muncul karena selain daripada zatnya. Maka zakat perdagangan itu adalah harta yang dikeluarkan dari hasil usaha yang baik-baik. Min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Ini nanti arahnya ke zakat pertanian, ya. Kalau yang zakat perdagangan itu min thayyibati ma kasabtum, dari hasil usahamu yang baik-baik. Bagaimana cara menentukan zakat perdagangan, Bapak Ibu? Zakat perdagangan itu satu ditentukan apabila hartanya itu telah mencapai nisab 85 gram emas murni. 85 gram emas murni. Nisab niku napa nisab? Batas di mana harta itu wajib dikeluarkan zakatnya. 85 gram emas murni. 1 gramnya berapa sekarang, Bapak Ibu? Inten? 2 juta. 2.800.000. Tinggi sekali, Pak. Oke. Coba kita hitung, ya. Kalau 2 juta berarti kali 85. Inten itu? Jadi dereng sarapan memang rodo pelan mikirnya. 2 juta kali 85 gram 170 juta rupiah. Jadi harta jenengan telah mencapai nisab 85 gram, kemudian dia telah mencapai haul. Haul itu apa? Batas umur daripada harta itu. Haulnya 1 tahun, telah mencapai usia 1 tahun. Kemudian dihitung hartanya setelah diakumulasi, dikurangi utang dan kebutuhan yang mendesak. Jadi satu, modalnya dihitung semua, kemudian ditambah dengan plus keuntungan di tahun itu, plus piutang yang bisa dibayarkan di tahun itu. Piutang itu ada 2 jenis, Bapak Ibu. Piutang yang bisa dibayarkan, piutang yang tidak bisa dibayarkan, dicairkan. Piutang itu apa, Pak Bu? Kalau saya hutang itu namanya, kalau saya pinjam uang namanya saya hutang. Tapi kalau saya minjami, ngutangi, namanya piutang. Jadi saya bakul, saya dagang, ada orang yang ambil barang saya. Dia bilangnya, Pak, saya bawa dulu ya, nanti bayarnya nanti kalau lebaran. Itu namanya piutang. Dan piutang itu sudah ditentukan bisa dibayarkan. Itu masuk dalam perhitungan zakat. Tapi ada piutang yang nggak jelas. Ada orang ngambil barang ke saya, tiba-tiba orangnya hilang, Pak. Kontak saya di-delete, dihapus. Itu kejadian di tempat saya, Pak. Ada orang dari pulau seberang, ya saya sebutkan saja Pulau S gitu ya. Hanya dengan mungkin tahu, ya Pulau S, datang ke bos Celono di tempat saya, bilang, Pak, nanti saya bayar sisanya setelah saya sampai di Tanah Abang. Barangnya saya bawa dulu, saya bayar 10%. Totalnya itu sampai sekitar 300 juta, Pak. Bayarnya baru 10%. Orangnya karena diambil barangnya banyak, senang apa mboten? Senang. Nanti sisanya 90% dibayar kalau sudah sampai di Jakarta. Ya, barangnya dibawa Bapak Ibu.
ya, bahwa itu totalnya 300 juta, yang dibayar baru 10%. Ternyata sehari 2 hari kontaknya dihapus, ya. Piutangnya jadi uang apa mboten? Tidak jadi uang, ya. Jadi hangus saja, ya, termasuk di bawah lari. Nah, ini namanya piutang yang tidak terbayarkan. Yang masuk dalam hitungan zakat perdagangan, modal, keuntungan, kemudian piutang yang dapat dibayarkan nanti dikurangi dengan hutang dan kebutuhan-kebutuhan mendesak. Termasuk misalnya untuk membayar karyawan, itu adalah kebutuhan mendesak. Nah, nanti hasilnya dihitung, ya, di total kira-kira masih mencapai nisab atau tidak. Nisabnya berapa tadi? 85 gram emas. Dengan nilai emas hari ini 2 juta, berarti 170 juta rupiah. Dihitung ternyata kok sisanya ada 180 juta, berarti itu kena zakatnya 2,5%. Berarti kalau 180 juta kali 2,5% pinten? Nanti dihitung, itu nanti akan keluar zakatnya. Misalnya kalau 180 juta, mana ini kalkulator? 180 juta, betul wonten niku nggih. Nah, kali 2,5%, maka zakatnya 450.000 rupiah. Paham nggak? Jadi dihitung setelah ditotal apa yang masuk, modal, keuntungan, piutang yang bisa terbayarkan, dikurangi utang, jadi kan masih punya utang itu dikurangi, kemudian dikurangi kebutuhan yang mendesak, total masih mencapai 170 juta atau tidak. Kalau masih lebih dari itu, kena zakat 2,5%. Jadi ngitungnya demikian. Nah, ini untuk zakat perniagaan atau zakat perdagangan. Saya ulangi, motifnya satu, ada motif jual beli, yang kedua ada motif untuk memperoleh keuntungan. Kemudian yang kedua, zakat profesi. Nah, ini istilah yang asing saya kira. Zakat profesi. Apa itu zakat profesi? Zakat yang dikenakan pada pekerjaan di bidang jasa atau pelayanan. Jenisnya ada 2. Profesi yang disebut dengan al-mihan al-hurrah, atau orang yang ketika dia melakukan profesi langsung dibayar. Contohnya apa, Pak? Dokter, ada dokter begitu praktek selesai langsung bayar. Pengacara, pengacara begitu dia selesai langsung bayar. Itu namanya al-mihan al-hurrah. Ya, profesi yang begitu selesai langsung bayar. Tapi ada yang disebut dengan kasbul amal, yang tidak langsung dibayar tapi nunggu dulu 1 bulan. Karyawan PNS nunggu gajian ya tiap tanggal 1 sampai tanggal 5. Itu jenis yang kedua. Jadi yang namanya zakat profesi dikenakan pada bidang jasa atau pelayanan. Baik itu yang langsung dapat gaji atau nanti yang per bulan. Selain daripada pertanian, perdagangan, pertambangan, peternakan. Karena 4 ini sudah ada zakatnya sendiri-sendiri. Pertanian ada zakat pertanian, perdagangan ada zakat perdagangan, pertambangan ada zakat pertambangan, peternakan ada zakat peternakan. Ya, jadi profesinya di luar daripada itu. Dan di Muhammadiyah itu sudah ditanfidkan untuk zakat profesi. Ini dengan sudah baca edarannya belum? Tahunnya masih hangat, tahun 2025 Bapak Ibu. Itu sudah dikeluarkan mengenai ketentuan zakat profesi. Salah satunya ditentukan di situ, profesi pekerjaan itu harus dari pekerjaan yang halal, bukan pekerjaan yang haram. Kemudian pendapatannya itu telah mencapai
pendapatan yang sempurna ia miliki atau al-milkut tam, dan telah mencapai nisab. Nisabnya ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, pendapat pertama, zakat profesi itu dikiaskan dengan zakat pertanian. Nisabnya berapa zakat pertanian Bapak Ibu? 653 kg. Keluarnya berapa persen? 5%. Ini kias yang pertama. Jadi dikiaskan zakat profesi kuwi kaya wong nandur, ya, dia kan bekerja. Nah, nanti 1 bulan dia dapat gaji panen. Maka dikiaskan dengan zakat pertanian dengan nisabnya 653 kg. Nanti yang dikeluarkan itu 5%. Dikeluarkan ketika panen atau ketika gajian. Jadi tidak ada yang namanya haul 1 tahun. Karena zakat pertanian itu ada haulnya nama mboten Bapak Ibu? Tidak ada. Zakat pertanian itu keluar ketika panen, tidak nunggu 1 tahun. Jadi kias yang pertama itu zakat profesi dikiaskan dengan zakat pertanian. Yang kedua dikiaskan dengan zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak nisabnya itu 85 gram emas murni. Keluarnya berapa? Keluarnya 2,5%. Jadi kalau yang pertama, kias yang pertama keluarnya berapa Pak? 5%. Kiasnya ke zakat pertanian, nisabnya bukan pakai emas 85 tapi 653 kilogram beras. Ada yang memaknai dengan beras, ada yang memaknai dengan gabah. Ini perbedaan lagi di dalam fikih. Kemudian yang ketiga dikiaskan dengan zakat emas dan perak. Ya, ini hampir sama dengan yang kedua. Nisabnya 85 gram emas, tapi dikeluarkannya itu diakumulasi 1 tahun, boten tiap bulan. Jadi gaji selama 1 tahun dihitung, dikurangi pengeluaran-pengeluaran. Nanti kalau misalnya masih ada lebih daripada 85 gram emas, maka kena zakat 2,5%. Ini yang dipegang di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 3 tahun 2003. Pendapat yang ketiga. Jadi dengan nisabnya 85 gram emas, berarti pinten mau? Kalau hari ini 2 juta, 170 juta. Penghasilan jenengan dihitung selama 1 tahun, dikurangi dengan kebutuhan-kebutuhan. Kalau di dalam Tarjih Muhammadiyah, tanfidnya itu ada 2 model. Yang pertama dihitung pendapatan kotor. Pendapatan kotor ini berarti mboten dikurangi kebutuhan-kebutuhan. Misalnya saya gajian per bulan 10 juta, berarti yang langsung kalikan 120 juta, langsung kali 2,5%. Itu model yang pertama, di Tarjih Muhammadiyah. Yang kedua itu tetap harus dikurangi dengan utang dan kebutuhan yang lain. Jadi pendapatan selama 1 tahun dikurangi hutang-hutang, nanti sisanya misalnya kok masih mencapai nisab 170 juta, maka dia kena 2,5%. Ini pendapat yang dipegang oleh Tarjih Muhammadiyah. Pak lah, saya penghasilan cuma 170 juta Pak, mangan be susah. Gue mangan be si utang-utang, pokoknya kudu bayar zakat. Harus bayar zakat apa dan? Ya tidak bayar zakat. Zakat itu hanya dikenakan pada harta yang telah mencapai nisab dan telah mencapai haul. Ya, inti pokoknya di situ. Hadirin sekalian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niki wonten tanya jawab napa mboten? Wonten nggih? Kalau wonten saya cukupkan dulu. Sudah jam 7:04. Barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo dari Bapak, dari Ibu, silakan. Boleh tentang zakat profesi, zakat perdagangan, atau zakat fitrah atau yang lain. Mau silakan. Kami kembalikan ke pembawa acara.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Ustaz menyampaikan umat Islam dari sini sholat istiqlal 25%, zakat yang berkurang. Ya. Kalau kita bukan walau sama ulama, apakah bisa yang menjadikan negara kita itu untuk menuju kepada apa itu menjadi akibat akhirnya kita makmur, jelas makmur, tapi untuk yang Ya. baik. Baik, di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan orang yang enggan membayar zakat. Satu saya sampaikan, yang pertama mengenai ayat wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, satu wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Mufasir mengatakan kedudukan membayar zakat sama pentingnya dengan kedudukan untuk sholat. Sholat itu wajib, zakat pun wajib, dua-duanya wajib. Bahkan sahabat Ibnu Abbas mengatakan, ada 3 ayat yang saling berkaitan satu sama lain, yang apabila kalau satu tidak ditentukan atau tidak dibayarkan, maka yang lain itu akan bermasalah. Satu adalah ayat mengenai atiullah wa atiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Orang hanya taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, taatnya kepada Allah tidak dinilai. Orang hanya taat kepada Rasul, tidak taat kepada Allah, taatnya kepada Rasul tidak dinilai. Kemudian yang kedua adalah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dia hanya mengerjakan sholat, tidak mau zakat, sholatnya tidak diterima. Dia hanya membayar zakat, tidak menunaikan, tidak mendirikan sholat, zakatnya pun tidak diterima. Yang ketiga adalah bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Anishkurli wali walidaika. Jangan bersyukur kepada Allah luar biasa, ibadah luar biasa, tapi sama orang tua durhaka tidak akan diterima. Sama orang tua baiknya luar biasa, tidak pernah durhaka, tapi nggak pernah bersyukur kepada Allah pun tidak akan diterima taatnya atau syukurnya kepada kedua orang tua. Ini yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan zakat, banyak disebutkan dalam hadis yang namanya harta yang tidak ditunaikan zakatnya itu akan membawa beberapa hal. Satu, Allah enggan menurunkan rezekinya. Bahkan yang kedua, Allah akan menurunkan yang namanya paceklik. Paceklik ini pun apa misalnya? Mboten nudan, sawah yang mboten panen, itu paceklik, Pak. Ini masih di dunia, belum sampai di akhirat. Apakah ada hubungannya dengan negara? Sangat ada sekali. Makanya kaum sekuler itu berusaha memisahkan urusan agama dengan urusan dunia. Orang sekuler itu mengatakan kalau kita berdagang nggak usah bicara masalah agama. Agama itu letaknya di dalam masjid. Dijual beli nggak usah bicara masalah agama. Kemudian pembagian harta nggak usah bicara masalah agama. Padahal yang namanya agama itu melingkupi seluruh kehidupan manusia. Perdagangan zaman Nabi, zaman sahabat, bahkan orang yang belum selesai fikih muamalah itu nggak boleh datang ke pasar, Bapak Ibu. Jadi kan bisa kan situ. Zaman Nabi, orang yang belum selesai ngaji fikih muamalah itu nggak boleh jualan di pasar, karena dia harus tahu hukumnya jual beli bagaimana, menimbang itu bagaimana, tidak boleh mengambil harta ribawi. Itu kaitannya dengan yang namanya agama, apalagi bicara masalah zakat. Makanya kaum sekuler berusaha misahkan sing jenenge agama urusannya nang masjid, pasar nggak ada urusannya, itu salah kaprah.
Makanya hari ini mohon maaf, negara kita dalam tanda kutip itu banyak sekali masalah. Hukum ada masalah, lalu sama ekonomi ada masalah, MBG masalah kemudian. Saya nggak berani ngomong ini live soalnya. Jadi kan yang jawab ya. Tapi kalau secara hak asasi manusia sebetulnya MBG itu melanggar, tidak sesuai dengan amanah undang-undang. Amanah undang-undang itu adalah untuk menyelenggarakan pendidikan yang layak. Itu amanah undang-undang. Memberikan makan itu tugasnya orang tua. Maka negara itu cukup memberikan pekerjaan bagi orang tuanya, nanti yang ngasih makan itu orang tuanya. Tapi hari ini masih kebalik, pendidikan masih dianaktirikan, sementara makan siang gratis, makan bergizi gratis itu diprioritaskan. Itu banyak kritikan dari guru besar di UGM, di UI itu banyak mengkritik, karena amanah di undang-undang itu adalah pendidikan. Jadi apakah ada kaitannya tidak membayar zakat hanya 1%? Ada sekali Bapak Ibu. Makanya tadi kita sebisa mungkin memperbanyak literasi kajian tentang zakat. Saya masih konsisten di Pemalang 7 hari ini Pak. Kalau ngaji masalah puasa masalah itu biar yang lain, Ustadz yang lain. Ya, tapi saya tuju ini. Ya, masalah zakat saja kalau dikaji Pak, nggak selesai 1 hari Pak. Saya sudah 5 pertemuan itu belum selesai. Jadi zakat saja banyak ragamnya. Wakaf itu ragamnya banyak Pak. Ada wakaf tunai, ada wakaf aset, ada wakaf melalui uang. Macamnya banyak itu. Nggak selesai sehari 2 hari, banyak. Sayangnya kita tidak banyak mengkaji tentang ini Pak. Makanya penting bagi umat Islam itu melek mengenai harta. Kadang-kala itu sing penting akeh zikir nang masjid, sholat sudah cukup. Salah sekali Pak. Makanya pendahulu kita itu sering memberikan nasihat, kuasailah ekonomi. Orang Islam itu harus melek dengan yang namanya ekonomi. Kata Muhammad Nasir, orang beribadah di masjid akan dibiarkan, orang pintar ekonomi akan diawasi, orang menguasai politik itu akan dicabut sampai seakar-akarnya. Jadi sekarang banyak orang Islam yang alergi dengan yang namanya politik dengan ekonomi, biarlah urusan orang lain. Akhirnya yang menguasai itu adalah orang-orang yang jahil, yang duduk di pemerintahan itu orang-orang yang tidak paham. Hasil survei mengatakan lebih dari 50% DPR kita itu pendidikannya SMA ke bawah. Ini fakta Pak. Saya tidak bohong, silakan dicek. Sementara guru-guru yang dengan gaji Rp200.000 seleksinya harus S1, harus pendidikan profesi, macam-macam. Ada yang penghasilannya cuma Rp200.000. Kenapa demikian? Karena salah satunya ya politiknya itu tidak baik, yang kedua ekonominya itu tidak baik pula. Jadi negara-negara seperti Qatar itu bisa maju karena pemimpinnya amanah, yang kedua pengelolaan hartanya itu amanah. Saya berulang kali menyampaikan dalam pengajian saya Pak, Indonesia itu adalah negara yang lebih kaya dari Qatar. Dari negara-negara Timur Tengah. Negara Timur Tengah hanya punya satu sumber daya, yaitu minyak. Tapi Indonesia sawahnya luas, maritimnya, lautnya luas, ikannya banyak, tambangnya banyak, apalagi kebunnya banyak. Itu surga betulan. Ya, maka Profesor Nazaruddin Umar, Menteri Agama sekarang, itu bahkan pernah menyampaikan kebangkitan Islam itu banyak diharapkan dari Indonesia hari ini. Kalau dulu itu bicaranya ke Yaman, ke Mesir, kemana-mana. Hari ini sebetulnya yang paling banyak diharapkan muncul itu adalah Indonesia. Sementara hari ini umat Islamnya saja masih tercerai-berai. Ono pemilu ribut, ya. Ada pilkades ribut, ya. Ada yang kampret, ada yang cebong. Ya, sementara negara lain sudah maju Pak.
Israel itu sudah menciptakan roket rudal jarak jauh pakai drone. Indonesia punya rudal? Punya, tapi bentuknya bulat, di dalam mangkok. Bakso rudal. Ya, nah ini kritik untuk kita. Jadi sangat berkaitan sekali Pak, antara zakat sama bagaimana negara kita yang belum bisa bangkit secara ekonomi. Kira ini ada lagi, Pak Ibu? Ini ada pertanyaan dari ibu yang melihat saya. Ini kalau saya sila jawab pertama apa di upload. Baik, siap. Saya tidak jawab. Padahal kita tidak tahu biasanya. Ini di upload yang sesi ini. Baik. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah barang tadi dibahas tentang hilang dicontohkan tentang bentuk barang? Apakah barang tersebut boleh diperjualbelikan? Sebab saya mendengar sama jika barang yang belum menjadi milik kita tidak boleh diperjualbelikan. Terima kasih. Baik, ya memang dalam syarat untuk zakat itu salah satunya adalah milkut tam. Milkut tam itu sudah kepemilikan yang sempurna 100%. Oke, itu namanya milkut tam. Jadi sudah kepemilikan sempurna itu masuk kena zakat. Tapi kalau belum kepemilikan sempurna, di antara pendapat fikih tidak masuk di dalam harta yang wajib dizakati. Ya, jadi milkut tam atau kepemilikan itu sudah sempurna 100% sudah milik kita, itu namanya milkut tam. Ini penting sekali Bapak Ibu, memang harta-harta ini harus kita seleksi, harus kita hitung-hitung, termasuk jenengan yang punya harta niaga, mulai hitung ya, modalnya berapa, untungnya berapa, kemudian beban untuk karyawannya berapa, kemudian utangnya berapa, itu ditotal semua. Kalau jenengan bingung, panggil Ustadz untuk membantu, dan saya 24 jam insya Allah kalau buka HP siap konsultasi. Gratis, tidak ada biaya. Jamaah kami yang di Comal Pak, itu bahkan kadang jam 11 malam Pak WA Pak, Ustadz ini bagaimana pembagian waris ini? Ya saya jawabnya besoknya subuh. Ya itu saya melayani untuk tanya jawab melalui WA. Jadi kalau di sini misalnya belum puas, tanya jawab melalui WA, insya Allah kami menyediakan. Ya, jadi memang harus milik utang, kepemilikan yang sempurna. Ngaten, ada lagi? Cukup? Okay. Ya, kami kira cukup untuk kajian pagi hari ini. Kalau kurang, nanti insya Allah lain kesempatan bisa kita sambung. Ya, saya hanya berpesan 7 hal tadi Pak. Okay. Monggo dari takbir musola, masjid, perbanyak kajian mengenai 7 hal tadi. Zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, wasiat, waris. Saya bismillah sedang menyusun buku untuk ini, 7 ini. Ya, jadi saya ikhtiar semoga bisa selesai tahun ini. Nanti insya Allah akan banyak saya sampaikan ke jamaah. 7 hal bagaimana supaya Islam bisa bangkit secara ekonomi dengan menguasai pendistribusian harta. Zakat, infak, sedekah, wakaf, wasiat, hibah, waris. Nanti yang paling rumit itu waris. Ya, tapi insya Allah bisa. Dan jenengan pun saya akan bisa. Tapi kalau ngaji waris ya tadi pakai proyektor atau pakai papan tulis, nanti jenengan bawa catatan. Ngajinya jangan ngaji cipeng. Ngaji cipeng, wah pulang ambiar. Ya bukan. Kami kira itu jamaah sekalian dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kami pribadi maupun jamaah sekalian, dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang soleh, ni'mal marus soleh, bil marus soleh. Sebaik-baik harta itu adalah harta di tangan orang yang soleh. Kita termasuk orang yang amanah dengan harta kita, karena satu di antara pertanggungjawaban yang berat itu adalah pertanggungjawaban mengenai harta. Al-afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Asru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.